Film yang akan saya rangkum kali ini yaitu Brother Bear yang rilis pada tahun 2003. Kinai, seorang remaja Inuit, akan menjalani ritual menuju kedewasaan dan mendapatkan totem dari para arwah leluhur. Namun dia sangat kecewa saat mendapatkan totem beruang berlambangkan cinta, tidak seperti kakaknya Dinahi yang mendapatkan totem serigala yang berlambangkan kebijakan, dan Sitka mendapatkan totem elang yang berlambangkan petunjuk. Kekecewaannya bertambah parah setelah kakaknya Sitka terbunuh jatuh dari jurang setelah mengejar beruang yang mereka buru. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, langsung saja ke kisahnya. Awalnya, kenapa Kinai membunuh beruang? Karena beruang itu telah memakan ikan yang telah dia tangkap. Kinai pun marah dengan beruang itu dan Kinai memburu beruang itu. Ketika sedang memburu, Kinai terjatuh dan kemudian kedua kakaknya ikut membantu Kinai. Pertarungan pun berlangsung. Kinai yang sudah tidak berdaya didekati oleh beruang. Sitka pun menyelamatkan kedua adiknya dengan menancapkan tombaknya ke tebing es. Es pun retak dan Sitka pun terjatuh ke jurang bersama beruang itu. Sitka pun menghilang tapi beruang itu masih selamat. Kinai pun semakin dendam dengan si beruang. Ia tetap memburu si beruang. Dinahi diam-diam mengikuti Kinai. Kinai mengejar si beruang sampai di bukit es. Dia pun bertarung dengan si beruang. Kali ini Kinai berhasil membunuh si beruang. Tiba-tiba cahaya dari langit datang. Cahaya itu membawa jasad beruang ke atas langit. Kinai melihat arwah Sitka dengan perasaan bersalah. Saat itu juga, Kinai dikutuk menjadi seekor beruang. Dinahi baru sampai di TKP. Dia tidak tahu adiknya telah menjadi beruang. Dia mengira bahwa beruang itulah yang telah membunuh Kinai. Kinai yang telah menjadi beruang jatuh ke sungai. Keesokan harinya, Kinai bertemu dengan Samantanana. Dia memberitahu bahwa Sitka telah mengutuknya menjadi beruang. Jika dia ingin menjadi manusia lagi, dia harus pergi ke tempat bagaimana cahaya menyentuh bumi, agar Kinai bisa dimaafkan. Di tengah perjalanan, Kinai terkena jebakan yang menyebabkan kakinya tersangkut. Untungnya ada anak beruang yang bernama Koda dan dia menolongnya. Sebagai imbalan, Koda meminta Kinai menemaninya ke suatu tempat di mana semua beruang berada. Koda baru saja terpisah dari ibunya. Kinai tidak menyukai Koda dan menyuruh Koda pergi sendiri. Akan tetapi, ketika Koda memberitahu bahwa di sana terdapat tempat di mana cahaya menyentuh bumi, Kinai pun menyetujui menemani Koda. Di situ, Dinahi masih memburu beruang yang memakan adiknya. Dinahi tak tahu kalau itu adalah Kinai. Untuk menghilangkan jejak, Kinai dan Koda berjalan menunggangi sekumpulan gajah. Esok harinya, mereka terkejut karena tersesat. Kinai pun marah dengan Koda karena telah membuatnya tersesat. Mereka juga melihat lukisan di batu bahwa seorang sedang menyerang beruang. Koda mengatakan bahwa manusia itu adalah monster yang sangat jahat. Untuk menuju samudera tempat beruang, mereka harus terus melewati tempat berbahaya. Tanah yang dipijak mengeluarkan asap panas. Dalam keadaan berbahaya, Dinahi datang dan menyerang Kinai. Kinai dan Koda berlari melewati jembatan batang pohon. Dinahi berusaha memutuskan jembatan tersebut. Untungnya, Koda dan Kinai berhasil selamat. Dinahi yang kesal memutuskan untuk meloncat, namun dia malah terjatuh ke dalam jurang. Kinai lega Dinahi masih selamat. Mereka melanjutkan perjalanan. Mereka pun sampai di samudera, tempat para beruang. Mereka pun bersenang-senang bersama beruang lain. Malam harinya, semua beruang berkumpul dan berbagi pengalaman apa saja yang dilewati semenjak musim dingin. Saat itulah giliran Koda bercerita. Koda mengatakan ketika sedang bersama ibunya di suatu tempat, saat itu dia diserang oleh 3 orang pemburu. Dan satu pemburu bersama ibunya jatuh ke sungai.
tetapi ibunya masih selamat dan berjanji akan menemuinya di samudera. Kena pun langsung shock. Saat itu dia sadar bahwa dia telah membunuh ibu Koda. Kinai pun pergi berlari ke bukit. Koda pun menyusulnya. Kinai memutuskan memberitahu Koda apa yang sebenarnya terjadi. Koda pun kaget ketika mengetahui ibunya sudah mati dibunuh oleh Kinai. Koda pun menjauh dari Kinai dan menangis. Kinai yang merasa bersalah mencoba mencari Koda. Kinai pun tidak menemukan Koda. Dia memutuskan untuk pergi ke sebuah bukit mencari cahaya itu agar bisa berubah menjadi manusia lagi. Ketika sedang menunggu cahaya, Dinahi pun datang. Kinai benar-benar tak berdaya menghadapi Dinahi. Saat itu Koda langsung menyelamatkan Kinai dan membawa lari tombak Dinahi. Dinahi berhasil mengambil tombaknya kembali. Saat tombak diarahkan ke arah Kinai, datanglah sebuah cahaya yang menyelamatkan Kinai dan merubahnya kembali menjadi manusia. Saat itu juga Arwasitka turun dan menemui dua adiknya. Dinahi pun menyesal selama ini dia memburu adiknya sendiri. Seketika mereka akan kembali ke suku. Dia melihat Koda dengan ketakutan dan bersembunyi di balik batu. Kinai mendekatinya dan memeluknya. Dia sadar bahwa Koda masih membutuhkannya. Kinai pun meminta untuk menjadi beruang kembali. Mereka pun bersama-sama datang ke tempat perayaan. Film pun berakhir.